Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening guys. See you again on the Ahmad Mulyana channel. We come to the question and answer section. Because many viewers ask us to use English, so I try to translate it into English. But sorry if there are still many wrong words, which is definitely fun and busy. Don't miss it. Ini petani saya kan ada dua versi. Yang versi 50% itu budidaya non teknisi. Yang dulu itu 50%. Nah, ikut teknisi. Oh ya. Yang pertama, yang bagi 50% masalah sipon ya Pak. Ya. Itu ada yang mengatakan kalau sipon di awal airnya rubah-rubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu banyak nyipon, orang di perairan tambak akhirnya nggak nyaman. Betul Pak. Yang ketiga, bahas masalah alkohol nih ya Pak. Oke. Saya jawab yang mana Ada dulu? yang eksperimen. Ini udah mangane pakai campur ngelesi. Ada yang eksperimen pakai alkohol yang orang tua itu loh Pak, kolesterol, tapi cuma berapa persen difermentasi sama bakteri untuk aplikasi makan. Nah, kemarin waktu saya masukin dari MS bahas masalah alkohol juga di sini ya, itu katanya yo ada efek baiknya, ada efek jeleknya. Ini dalam kriteria saya nggak bicara masalah agama ya Pak. Efek baiknya kalau udang itu pas pemberiannya dengan takaran alkohol, air itu seimbang, nggak dingin nggak panas. Yang kedua, itu katanya kalau pakai alkohol itu bakteri, entah bakteri apa saya nggak tahu, itu juga ada yang bantu udang. Nah, terus untuk masalah sipon, kalau versinya 50% petani saya, aku nek urung pecah nggak tak sipon. Ini asik dong, guyu-guyunya mesti ya. Ya 50% dari petani-petani saya kan dulu ikut teknisi dari Irawan. Memang benar Pak, 15 hari harus disipon untuk mengurangi limbah yang di luar. Nah, itu yang benar, itu cara budidaya yang istilahnya enak diikuti tur udange yo orang tadi masalah itu yang mana gitu. Oke Pak. Terus campuran pakan, kalau rata-rata di sini kan 1:2, 1:3. Kalau saya simak dari pembicaraan Bapak itu 1:10 ya. Di sini saja pakai 1 atau 1:3 rata MC lain apa mulai diwantem ngate 1:10 lah. Itu ada resep budidaya apa di situ, makanya petani saya ini penasaran ingin mencoba yang itu dulu Pak. Terima kasih, nanti teman-teman yang lain bisa nyambung. Yang pertama masalah sipon Pak ya. Nah, ini kaitannya dengan ketersediaan bakteri dan makanannya. Terlalu bersih itu juga jadi masalah. Betul Pak, terlalu bersih jadi masalah, kurang bersih juga masalah. Jadi yang benar gimana? Yang udangnya nggak apa-apa gitu. Artinya ini juga pernah saya alami Pak. Ya, saya juga pernah nyipon langsung Pak ya. Dan saya juga pernah tahu kalau misalnya suhu air itu berbeda. Kalau di kakinya dingin, kalau di pinggang anget, nah itu ngompol yang pasti. Jadi terlalu bersih itu akan mengakibatkan juga air goncang, terutama dalam sistem plankton. Karena plankton itu memerlukan nutrisi, memerlukan yang namanya nitrat, NO3. Itu nitrat. NO3 itu dari mana? NO3 itu dari nitrit, Pak. Nitrit itu sifatnya racun. Ya.
nitrit, racun, kemudian dibantu oleh bakteri menjadi nitrat. Nah, nitrat yang tinggi itulah yang menjadi makanan fitoplankton. Tapi kalau misalnya itu dihabiskan karena nitrit kita tinggi misalnya ya, kita takut. Kan selalu solusinya adalah untuk disipon. Disipon terlalu bersih, nitratnya nggak ada, ya goncang airnya, planktonnya mati, ngeplong, stres. Betul Pak? Jadi betul sekali Bapak itu takut kalau sampai disipon itu bisa goncang. Itu tidak saya salahkan, saya pun ngalamin seperti itu. Terlalu bersih, airnya malah ngeplong. Itu di sistem plankton. Dan itu pun disampaikan oleh Mas Mondol juga. Bos Mondol itu mengatakan saya juga begitu dulu disipon. Pada saat sistem plankton itu terjadi goncang, mencret gitu ya. Tapi dengan melakukan sistem ini sekarang dengan sistem bakteri kata beliau ya, ala beliau nama sistem bakteri ya. Padahal di sini juga sebetulnya ada planktonnya, cuman tidak terlalu dominan ya. Ini tidak masalah gitu ya. Maka beliau menyarankan bahwa semakin bersih malah semakin bagus, karena ya tiap 2-3 hari dimasukin lagi. Fermentasi itu kan bahan-bahan organik juga di situ, dikotorin lagi gitu ya, sama POC tadi dimasukin lagi. Tapi kotor-kotor yang memang itu udah steril, yang memang maksudnya untuk supaya kolam itu bagus ya. Nah, dalam blong itu kita bisa melihat bahwa itu adalah enzim. Enzim adalah produk dari bakteri. Kalau bakterinya kemungkinan karena di air tawar masuk ke situ bisa mati, tapi dia sudah jadi enzim di situ. Enzim itulah yang sangat berpengaruh, yang sangat kita perlukan ya untuk perombakan protein, rombak lemak, rombak karbohidrat. Di situ ada bakteri menghasilkan enzim protease yang merombak protein menjadi asam amino. Ada enzim lipase yang merombak lemak menjadi asam lemak. Kemudian ada enzim amilase yang merombak karbohidrat menjadi gula, glikogen, glukosa gitu ya, yang bisa diserap langsung oleh udang menjadi energi, menjadi daging ya. Dan bakteri yang ada itu adalah bakteri dari jenis Lactobacillus yang ada di ini Lactobacillus caesicirota, ada Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus yang lainnya. Nah, itu yang bersifat anaerob, Bapak ya. Nah, kalau disuntik terus bersih kemudian dikasih lagi, itu bakterinya berarti kan seimbang. Tapi kalau dibersihkan tapi masih sistemnya sistem plankton, itu lebih cenderungnya adalah ngeplong airnya. Kalau sudah ngeplong susah lagi untuk naikkannya. Difermentasi lagi dong berarti ya. Seperti biasa, mungkin fermentasi zaman dulu kan ada dedak lah, apa segala macam gitu ya. Dikasih bakteri, dikasih nutrisi lagi gitu kan. Ya. Ada juga yang tanpa sipon. Jadi betul-betul itu mengandalkan keseimbangan bakteri yang ada di situ. Ya kalau untuk kolam-kolam yang bersifat semi intensif mungkin ya, ataupun ya tradisional itu nggak disipon. Hanya kalau misalnya yang intensif karena bahan organiknya itu lebih tinggi masukannya daripada pengeluarannya, makanya kita harus bantu dengan sipon ya. Jadi ada 3 cara fisika, kimia, biologi. Secara fisika apa? Disipon lebih cepat ya. Secara kimianya dengan apa? Bisa kita kasih obat-obat kimia yang tadi, misalnya ada H2O2, ada oksi power, ada apa yang bisa bersifat peroksida ya. Kemudian ada secara biologi, yaitu dengan dikasih bakteri. Nah, lebih aman mana? Yang aman itu ya di bakteri dan fisika ini. Kimia itu akan lebih banyak menambah bahan organiknya lagi yang nantinya bisa lebih parah lagi gitu loh Pak. Kemudian sipon tadi udah ya Pak ya. Kemudian masalah anco. Nah, ini juga jangan di copy paste 100% Pak. Saya selama jadi teknisi juga anco itu paling 1%, paling tinggi 2%.
Dimulai bahkan kalau masih kecil 0,3% malah. 0,5, 1%, 1,5%, 2% itu udah paling tinggi. Tapi kita pembeliannya adalah yang biasa, yang 4 kali, 5 kali saja. Yang kalau jam 7 kita kasih pakan, jam 8 habis, masih ada jeda kan Pak, nanti jam 10 baru dikasih. Padahal itu udah kosong. Nah, jadi kemungkinan anco yang kita cek habis itu, kemungkinan di bawah di dasar itu masih ada pakan. Jadi masih dikasih kesempatan udang untuk membersihkan. Lalu jam 10, jam 11 dikasih lagi. Tapi dengan sistem ini 10% masuk atau sampai 15% masuk. Satu anco lagi. Jadi betul-betul memang di situ anco habis, di sana tuh habis, kemudian dikasih lagi pakannya. Langsung. Sehingga dikasih pakan ini bisa sampai 11 kali, Pak. Waduh, gimana nggak akan istirahat saya ya, Mas ya? 11 kali. Waduh. Nah, di sana ada pengaturannya begini, Pak. Untuk yang fermentasi pakan sendiri, kemudian untuk yang kasih pakan sendiri, tidak terganggu. Jadi dia tugasnya udah masing-masing. Fermentasi pakan di rumah, nanti dianterin lah kayak rantangan gitu ya. Nanti ini dikasih. Kemudian ada sip juga sih Pak. Sip 1, sip 2. Tapi satu orang bisa pegang 3-4 petak. Walaupun sip 1, sip 2. Karena kolamnya kecil gitu kan. Itu ya, jadi untuk anco jangan copy paste. Berlatih lagi lah, dibandingkan lagi nanti. Kemudian apa lagi Pak? Masalah alkohol, ya betul sekali. Yang pasti ada manfaatnya. Tapi juga ada mudaratnya. Ya, kita minum alkohol anget, musim dingin, gimana segala macam. Manfaatnya ada, tapi tetap ada juga mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Kalau tanya saya secara pribadi, saya bilang saya nggak mau gitu kan. Walaupun saya memang di Tuban juga kadang kalau pas lagi kerja bakti dikasih toa Pak, secetak aja udah geliyeng Pak. Kayak gitu kan. Ya kalau ya saya tanya ke saya mungkin saya katakan ya mohon maaf mungkin jadi dibilang haram Mbak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya mohon maaf Bu yang tanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'anakum tatakun. Jadi hai orang-orang yang beriman jauhilah mungkin anak panah, minum ya dan sebagainya karena itu adalah mendekati ke ya perbuatan itu. Jadi yang makan kan udang Pak. Iya betul. Iya betul udang lah. Ya ini bakon. Kan jadi kan ibaratnya kita kan makan kotoran cuman kan melalui buah kan. Jadi kotoran tadi kan buat pupuk tanaman kan jadi Iya, buah iya. kita kan makan buahnya Pak. Iya Pak, ilmu saya belum nyampe ke situ. Saya tanya lagi Pak. Oke. Itu kalau waktu tebar pakan putar ya Pak, tapi Ya. pulang. Ya. Itu masuk. Kalau udang sekitar 1 jam, udang kok diatur tarung aja Pak. Iya. Tapi diangkat, aturnya ada pakan, udangnya dikit. Itu kenapa Pak? Taruhnya di atas ancur. Kita ada masalah apa? Wah, itu perlu pengamatan yang Di sini nggak banyak langsung Pak. begini saya salah sekali yang Jadi tahu pasti misalkan orang yang di lapangan. udang dipakan, sudah tembus, ancur Iya. turun. Iya. Jadi setengah jam. Iya. Karena cek ancur sini 1 jam ya Pak. Iya. Tapi kalau setengah jam itu dilihat ancur itu di atasnya banyak udang yang taruh. Makan. Entah itu mau masuk ke ancur itu rebutan atau gimana saya nggak tahu. Iya. Tapi pas saya itu udang saya sendiri. Jadi saya tanyakan. Tapi pas saya angkat di dalam ancur itu udangnya belum banyak. Tapi di atasnya taruh. Tarung malah udangnya. Rebutan pakan apa? Saya pernah mencoba ya Pak. Ya. Itu anak tabaknya ada. Mbok coba, angko nek tak acune unggah. Habis naikkan. Keesokan harinya ancur masukkan lagi. Itu yang masuk ke ancur sewaktu belum ancur dinaikkan itu buahnya apa? Kulino didoke ngisor. Nah, setelah ancur doke dhuwur, esuke dipakani sing ning jero ancur berkurang. Apa
mergo ancur dinaikkan itu dia itu enggak istilahnya wah lama sebulan tak radulan itu gimana? Ya begini Pak, jadi yang pasti yang memang yang baik itu ancol itu sebaiknya diangkat sedikit Pak ya, dinaikkan gitu. Itu dengan harapan bahwa udang itu makan dulu yang di bawah. Ya, setelah itu yang di bawah habis baru ke ancol. Begitu. Jadi boleh jadi tadi Bapak kan biasanya di bawah. Kemudian ini diangkat begitu. Oh, udangnya nggak ada kata. Itu adalah memang di bawah dulu masih banyak yang mencari makan di bawah. Terakhir dia baru naik ke ancol. Nah, yang baik adalah memang diangkat supaya kita betul-betul menilai ancol itu habis, betul-betul di bawah juga sudah habis. Jadi di bawah dulu yang dimakan, kemudian naik ke ancol. Gitu Pak. Gitu Pak. Misalkan gini Pak, saya waktu belum dinaikkan yo, Iya. kan dia ada tambah. Makan kalau mau, wis, bayar makan kok turun lagi turun. Nah, ancol kan di dalam air, Ya. ya ada makannya belum jatahnya makan. Pak angkat, walaupun dia ada makan di buahnya udah. Tapi saya coba habis makan, ancol tak taruh atas. Oh, dijemur Pak. Ah, Maksudnya dijemur ya. Nah, terus makan esok harinya masuk lagi. Itu mau masuk aja kayak wedi. Iya. Nah, disinilah Pak. Jadi memang ada kebiasaan yang berbeda. Ada ancol yang biasa dijemur, ada yang ancol di bawah. Tergantung kalau udah biasa diangkat, dimasukkan, udangnya nggak takut. Kalau biasa di bawah terus tiba-tiba diangkat dijemur, pasti takut Pak. Ada penyesuaiannya lagi perilaku. Gitu Pak. Nah, kalau di bawah terus pada lumutan yo. Nah, itu justru lumutan itu sebagai indikator, sebagai tanda bahwa air kita bermasalah, Pak. Ya, redoxe kemungkinan turun. Nah, kalau air itu bagus, kalaupun dicemplungin di situ, itu ancol nggak lumutan, Pak. Nah, juga bisa kita lihat lumut itu di pinggir-pinggir. Kalau habis, dikorek-korek itu misalnya, itu biasanya memang bersih kayak gitu, udangnya aktif. Nah, kalau sampai ancol itu lumutan, hati-hati. Berarti ada permasalahan di kualitas air, Pak. Nah, jadi kalau saya justru lebih senang direndam aja. Kalau lumutan, wah berarti ini ada masalah nih. Di antaranya kemungkinan redoxnya turun, ya kan. Kemudian mungkin ada ya sesuatu hal lah yang memang kurang pas gitu. Tapi kalau air itu bagus, insya Allah kalaupun direndam itu tidak akan lumutan. Gitu Pak ya. Ada yang lain mungkin? Suryani takon. Silakan.